nama saya Sevani Lita Prabandana dari kelas M. Nomor induk mahasiswa 24410798 dan teman sekelompok saya. Ya, nama saya Ahmad Rafi Fadlur Rahman dengan NIM 24410782. Kita di sini mau mempresentasikan Tugas pengantar ilmu Yes. hukum yang diberikan oleh Prof. Nandang Sutrisno mengenai konsep dalam hukum serta artinya. Nah, yang pertama itu ada subjek hukum. Subjek hukum di sini kami ada dua versi. Yang versi pertama itu arti dari penjelasan Pak Nandang. Yang kedua sesuai dengan apa yang kita dapat dari Google. Nah, yang pertama dijelasin itu yang dari Pak Nandang dulu. Nah, yang pertama itu subjek hukum artinya menyandang hak dan kewajiban atau makhluk pribadi. Yang kedua objek hukum artinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam hukum. Lalu yang ketiga peristiwa hukum, peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Lalu yang keempat perbuatan hukum, segala perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dan yang kelima hubungan hukum, yang berarti hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Lalu yang terakhir adalah akibat hukum, yang berarti akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu peristiwa hukum yang dapat berwujud. Nomor 1 lahir, berubah atau senyapnya suatu keadaan hukum. Dari saya, yaitu yang pertama adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Subjek hukum bisa berupa orang perorangan atau badan hukum. Yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi fokus dari hubungan hukum antara subjek hukum. Ini biasanya berupa benda seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun hak seperti hak milik, hak cipta, dan lain-lain. Kemudian peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulkan, mengubah atau menghapus hubungan hukum. Misalnya seperti kelahiran, kematian, pernikahan, atau perjanjian antara dua pihak. Terus yang keempat adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Perbuatan ini dapat bersifat sepihak. Contohnya seperti membuat wasiat atau dua belah pihak seperti perjanjian jual beli. Setelah itu yang kelima adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh hukum dan memiliki hak serta kewajiban. Contohnya adalah hubungan antara kreditor dan debitor dalam perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian yang terakhir adalah akibat hukum. Akibat hukum adalah dampak atau konsekuensi yang muncul dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Akibat hukum bisa berupa timbulnya hak dan kewajiban, pengalihan hak, atau berakhirnya suatu hubungan hukum. Contoh dari konsep hukum yang lebih detail akan dijelaskan oleh Seva. Nah, untuk contohnya dari subjek hukum itu badan hukumnya ada perseroan terbatas, BUMN, CV, lembaga pemerintah, dan universitas. Nah, yang kedua itu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contohnya A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah objek hukum. Lalu yang ketiga itu ada peristiwa hukum. Secara sederhana, peristiwa hukum itu adalah sesuatu atau sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contohnya adalah peristiwa hukum yaitu kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Perbuatan hukum. Lalu yang selanjutnya adalah perbuatan hukum.
Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan yang kehendak. Contohnya adalah hubungan hukum, yaitu kontrak, perkawinan, dan kewarganegaraan. Lalu yang terakhir ada akibat hukum. Nah, wujud dari akibat hukum itu dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya adalah usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dan tidak cakap menjadi cakap hukum. Atau contoh lain yaitu dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Sekian dari contoh yang dapat saya jelaskan, semoga dapat membantu, dan bila ada salah dalam perkataan mohon diwajarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.